Xiaomi 13T ini gue dapetin di service center secara gratis. Yes, jadi di video kali ini gue pengen ceritain tentang experience gue sama service centernya Xiaomi ya. Dimana mungkin teman-teman sempat ingat kalau gue tuh pernah beli Poco F4 GT dari Laku 6. Nah, di situ entah kenapa selama beberapa lama gue pakai layarnya ini tuh kayak ada pixel dot gitu guys. Jujur gue nggak tahu masalahnya tuh gara-gara apa. Tapi yang jelas smartphone tersebut tuh masih dalam masa garansi guys. Masih ada kurang lebih sekitar 5 bulanan lagi. Nah, akhirnya gue langsung nyobain buat ke service center Xiaomi yang ada di Jalan Mogot. Di situ gue coba untuk mengklaim garansi dari smartphone itu guys. Jadi singkat cerita, gue awalnya berekspektasi smartphone-nya tuh bakal diservis di sana. Tapi entah kenapa beberapa hari kemudian gue dihubungin sama pihak Xiaomi Service Center dan menawarkan smartphone gue ini ditukar sama Xiaomi 13T dalam kondisi baru. Ya, gue tanpa panjang lebar langsung mengiyakan dong, karena gue tahu seberapa value dari Xiaomi 13T sekarang. Dan akhirnya Poco F4 GT gue tuh ditarik sama mereka guys, dan ditukerin sama Xiaomi 13T 12/256 dengan kondisi baru. Cuman emang karena kemarin itu gue antar Poco F4 GT ke service centernya batangan, jadinya gue dibalikinnya juga batangan begini. Tapi tetap guys, kalau seandainya teman-teman lihat harga second dari Xiaomi 13T sama Poco F4 GT, gue ngerasa ini potensi jadi cuan banget guys, karena HP ini tuh nantinya bisa gue jual dengan harga yang lebih mahal. Jadinya mungkin buat teman-teman yang lagi pengen cari Xiaomi 13T, gue bakal jual X review-nya di kolom deskripsi. Dan numpung HP-nya udah di tangan gue pengen sekalian juga kasih full review-nya gimana pendapat gue sama Xiaomi 13T di tahun 2024. Jadinya buat teman-teman yang udah penasaran sama HP ini bisa nonton videonya dari awal sampai akhir. Dan tanpa lama-lama, ini adalah review dari Xiaomi 13T dan langsung aja check this out. Alright, mungkin pertama-tama kita bakal start dulu ngebahas Xiaomi 13T ini dari sektor desainnya dulu ya. Dimana kalau seandainya gue ditanya pendapat gue sama desainnya Xiaomi 13T, jujur gue cukup suka sama desain smartphone ini guys. Jadi teman-teman mungkin bisa lihat varian yang gue pegang ini adalah warna biru yang punya tekstur vegan leather. Dan menurut gue untuk mid-range premium sih ini berasa mantep banget ya guys. Teman-teman juga mungkin bisa lihat di frame kameranya ada branding Leica di bagian framenya. Dan menurut gue sih kayaknya warna birunya ini adalah yang paling cakep ya guys, di antara warna-warna lainnya yang ada di varian Xiaomi 13T. Cuman emang ada beberapa catatan yang harus teman-teman tahu, di mana HP ini tuh secara framenya masih pakai frame plastik. Cuman emang kalau gue pribadi sih nggak jadi masalah guys, selama smartphone-nya masih nyaman dipegang dan juga bobotnya nggak berat-berat amat. Nah, ngomongin soal bobotnya sendiri, di sini Xiaomi 13T dibekali sama bobot 193 gram. Dan ternyata HP ini tuh masih dibekali sama infrared blaster nih. Meskipun emang sayangnya nggak dibekali lagi sama lubang port earphone jack. Terus lanjut ke bagian depannya, jujur gue juga cukup suka sama bagian depan dari Xiaomi 13T ini. Dimana untuk bezelnya sendiri, teman-teman mungkin bisa lihat ya. Ini tuh menurut gue kelihatan lumayan tipis loh guys, untuk ukuran sebuah smartphone mid-range. Terus di sini yang gue suka, layar yang dibawa pun juga nggak kaleng-kaleng, yaitu pakai layar AMOLED berukuran 6,67 inch. Dan ternyata resolusinya pun ini juga tajam banget loh guys, yaitu di Full HD Plus dengan refresh rate 144 Hz. Di sini Xiaomi menamakan teknologi layarnya ini dengan nama Crystal Rest. Dan gue setuju sih guys, kalau seandainya Xiaomi ngeklaim layar HP ini tuh adalah layar smartphone kelas atas. Yes, jadi gue bisa bilang begini karena gue udah coba HP ini untuk kebutuhan nonton, layarnya tuh emang kelihatan tajam banget. Dan menurut gue ini kualitas layarnya tuh kayak ada di atas smartphone mid-range yang ada di pasaran sekarang nih guys. Teman-teman bisa lihat sendiri dengan teknologi HDR10 Plus Dolby Vision, HP ini tuh menawarkan layar yang bright, vivid, dan juga tajam. Dan dual speakernya pun menurut gue juga udah cakep banget ya guys, untuk menunjang setiap aktivitas nonton atau streaming di HP ini. Jadinya gue bisa bilang untuk desain, layar, dan juga audio, gue no complain sama Xiaomi 13T ini. Karena menurut gue secara desain, layar, dan juga audio, menurut gue Xiaomi 13T ini tuh layak banget nih guys, buat dapat rekomendasi di harga 6 jutaan.
Nah, terus lanjut ke sektor berikutnya yaitu ngebahas soal performa dan juga experience dari Xiaomi 13T ini. Di sini mungkin banyak teman-teman yang bakal nanya ke gua ya, "Bang, bukannya ini downgrade dari Poco F4 GT?" Well, di sini mungkin kalau seandainya kita lihat secara angka Antutunya sih mungkin bener ya guys. Ini tuh bisa dibilang sebagai downgrade ketimbang Poco F4 GT. Soalnya secara chipsetnya HP itu dibekali sama Dimensity 8200 Ultra yang secara kastanya tuh di bawah Snapdragon 8 Gen 1. Tapi entah kenapa justru gue ngerasa performa di HP ini tuh lebih enak nih guys. Anyway, untuk RAM-nya sendiri, tadi gue udah bilang HP itu dibekali sama RAM 12GB dan juga storage 256GB. Dan overall sih dengan spek kayak gini, gue ngerasa untuk pemakaian sehari-hari sih ini udah aman banget. Ngomongin soal pemakaian sehari-hari, jujur gue juga udah cukup sreg sama HyperOS-nya Xiaomi. Dimana so far selama pemakaian gue tuh kayaknya udah nggak nemuin iklan aplikasi bawaan lagi guys. Di sini gue udah pakai HP ini kurang lebih sekitar 2-3 mingguan. Dan overall gue cukup puas sama performa daily use dari Xiaomi 13T dan juga HyperOS-nya yang menurut gue udah lumayan nyaman. Nah, terus gue udah cobain juga Xiaomi 13T ini buat main Genshin Impact di grafik highest 60 fps. Dan surprisingly meskipun secara kasta chipsetnya ini tuh lebih rendah ketimbang Poco F4 GT, tapi menurut gue secara performanya HP ini tuh justru outperform si Poco F4 GT nih guys. Jadi Xiaomi 13T ini buat main Genshin Impact berhasil dapetin FPS di angka 50-an sampai 60 FPS. Dan di sini secara suhunya pun menurut gua juga udah lebih aman guys ketimbang sama Poco F4 GT yang lumayan panas. Cuman terlepas dari performa yang kenceng banget, menurut gua untuk sektor baterainya HP ini tuh biasa-biasa aja. Dimana meskipun secara ukuran baterainya HP ini tuh punya ukuran 5000 mAh. Tapi menurut gua secara performanya tuh kayaknya ini bukan kayak HP yang baterainya 5000 mAh guys. Nah, gue bisa bilang begini karena smartphone ini udah gua pakai selama kurang lebih 2-3 mingguan. HP itu SOT-nya paling hebat cuma di 5 atau mentok di 6 jam kurang aja. Dan ini tuh dengan catatan pemakaian gua nggak berat-berat amat ya guys. Palingan cuma untuk sosmed aja sama sesekali untuk kebutuhan foto dan juga sesekali gaming. Cuman emang untungnya terlepas dari itu HP ini tuh punya kemampuan charging yang lumayan cepet. Dimana Xiaomi 13T ini tuh dibekali sama kepala charger 67 watt yang bisa ngecas HP ini dari 0 sampai 100 dengan waktu sekitar 50 menit aja. Cuman emang di sini tuh gua ngetesnya pakai kepala charger dari Poco F5. Soalnya balik lagi ya guys, HP ini gue dapat dari service center secara batangan, jadinya gue cobain charger dari Poco F5 yang sama-sama punya kemampuan charging sampai 67 watt. Nah, terus lanjut ke sektor berikutnya yang dibanggakan banget sama Xiaomi 13T ini yaitu adalah sektor kameranya. Di sini mungkin sebelum kita lanjut ke hasil fotonya, teman-teman mungkin bisa lihat dulu ya spek kamera dari Xiaomi 13T ini. Di sini Xiaomi 13T dibekali sama kamera utama dengan resolusi 50 megapiksel. Dan ternyata untuk dua kamera lainnya ini tuh ternyata bukan kamera gimmick loh guys, yaitu kamera ultrawide 12 megapiksel sama kamera telefoto 2x zoom beresolusi 50 megapiksel. Kalau untuk kamera depannya sendiri, di sini Xiaomi 13T dibekali sama kamera depan beresolusi 20 megapiksel. Dan untuk hasilnya sendiri, teman-teman mungkin bisa langsung aja lihat beberapa sampel foto yang udah gue jepret pakai Xiaomi 13T ya. Di sini emang secara overall hasil foto dari Xiaomi 13T ini tuh udah cukup tajam. Dan jujur gue cukup suka sama kamera telefotonya ya. Yang kalau seandainya dipakai untuk foto objek gedung, ini tuh menurut gue hasilnya lumayan tajam. Dari segi exposure, highlight, dan juga HDR-nya pun menurut gua HP ini juga udah cakep banget. Cuman palingan komplain gua sama HP ini tuh cuman pas lagi foto orang aja nih guys. Teman-teman mungkin bisa lihat di sini untuk hasil foto orang dari Xiaomi 13T ini. Di sini menurut gua warna skin tone-nya tuh kayak agak aneh gitu guys. Gua nggak tahu ini karena tuningan Leica-nya atau gimana. Cuman emang secara hasilnya ini tuh kelihatan nggak natural guys. Meskipun gua udah pakai setelan default-nya. Terus untuk portrait mode-nya pun gue juga ngerasa HP ini tuh punya edge detection yang nggak gitu bagus. Dimana teman-teman bisa lihat ya, di beberapa bagian di foto ini tuh hasilnya kayak berantakan gitu. Tapi untungnya untuk kamera depan sih gue nggak ada komplain karena hasilnya tuh udah oke banget.
Tapi mungkin gue perlu kasih apresiasi lebih untuk Xiaomi 13T buat foto low light kali ya. Dimana mungkin teman-teman bisa lihat sendiri sampel foto low light dari HP ini tuh kelihatan cakep banget. Dan jujur gue suka banget sama jepretan kamera dari Xiaomi 13T ini di kondisi low light nih guys. Teman-teman mungkin bisa lihat dari segi exposure dan juga detailnya, ini tuh menurut gue udah bagus banget. Dan dynamic range-nya pun menurut gue juga masih bagus ya guys, meskipun kita pakainya untuk foto di kondisi low light. Terlepas dari itu, untuk kamera ultrawide dan juga telefotonya menurut gue juga udah cukup oke untuk hasilnya. Cuman ya palingan komplain gue muncul lagi kalau seandainya dipakai untuk foto orang nih guys. Menurut gue detailnya tuh kelihatan soft banget. Gue berharap sih ini tuh masalahnya cuma ada di software aja dan butuh tuning sedikit supaya hasilnya bisa lebih bagus. Dan gue berharap dalam waktu dekat Xiaomi bisa kasih update tersebut nih guys, supaya hasil kameranya tuh bisa makin gacor. Nah, terus lanjut ke sektor videografinya. Di sini Xiaomi 13T bisa nge-record maksimal hingga 4K 30 fps. Dan di sini meskipun 4K 30 fps tapi nggak kaleng-kaleng ya guys, karena HP ini juga udah support HDR video di resolusi paling tingginya. Secara stabilisasi, detail dan juga yang lainnya menurut gua ini juga udah oke banget. Cuman emang gua perlu akui guys, kalau seandainya kita bandingin sama Poco F4 GT, di sini untuk rekaman videonya menurut gua ini adalah sebuah downgrade karena resolusinya itu cuma mentok sampai 4K 30 fps aja. So guys, jadi yang dalam ini adalah sampel recording dari kamera depannya Xiaomi 13T ya. Jadi untuk rekaman videonya di sini gue pakai perekaman di 1080p 30 fps. Cuman yang gue salut ada perekaman mode HDR guys. Jadi ini harusnya HDR-nya bakal cakep banget dan ya di belakang gue tuh ada background noise suara lagu-lagu Cina gitu guys. Soalnya gue lagi di Aloha Peak nih. Dan menurut teman-teman gimana nih buat rekaman videonya, stabilisasinya dan juga recording audionya? Teman-teman bisa nilai sendiri ya, kira-kira gimana untuk hasilnya. Thank you. Oke, terus lanjut ke sektor terakhir yaitu ngebahas soal kesimpulan dari Xiaomi 13T ini di tahun 2024. Jujur, kalau seandainya kita lihat harganya sekarang di marketplace online sih, kayaknya Xiaomi 13T ini tuh harganya stabil banget ya guys. Bahkan di beberapa tempat HP ini tuh katanya goib banget. Dan di sini sih gue cukup paham ya guys, kenapa Xiaomi 13T ini tuh bisa jadi smartphone yang goib. Karena Xiaomi 13T ini tuh secara value-nya HP ini menurut gue udah oke banget. Dimana dari semua aspek HP ini tuh bisa dibilang oke semua loh guys. Mulai dari sektor desain, layar, audio, performa, kamera, dan juga baterai serta charging, ini tuh menurut gue udah lumayan banget. Dan ditambah lagi, Xiaomi 13T juga punya fitur smartphone flagship nih guys, yaitu IP68 dan juga udah dibekali sama NFC. Jadinya bisa dibilang dengan harga 6 jutaan, ini adalah smartphone dengan paket paling lengkap yang ada di pasaran saat ini. Dan sebelumnya, again gue pengen kasih apresiasi lagi buat Xiaomi Service Center nih guys, yang menurut gue sekarang tuh udah cakep banget buat menangani masalah yang ada di konsumen. Jadinya pertahanin terus buat Xiaomi Indonesia dan juga Poco Indonesia. Akhirnya gue pengen kasih 2 jempol buat kalian karena kinerja kalian dan juga service centernya tuh oke banget. Di sini gue juga pengen ngajak teman-teman buat diskusi di bawah tentang pengalaman kalian sama Xiaomi Service Center. Dan kira-kira gimana nih? Kalian puas gak sama overall performa dari Xiaomi Service Center di Indonesia? Jadinya palingan segitu dulu aja untuk video review dari Xiaomi 13T yang gue dapet free dari Service Center. Seperti biasa, buat teman-teman yang suka sama video ini bisa langsung aja untuk klik tombol like dan juga subscribe ya. Gua Bang Jo pamit dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!